Akhir hidup seseorang memang tak pernah ada yang tahu. Begitu pula dengan nasib satu keluarga di Indramayu. 5 orang mendadak hilang tanpa kabar. Telepon tak terjawab, rumah selalu tertutup, dan suasana hening yang sangat mencurigakan. Hingga akhirnya pintu rumah dibuka secara paksa. Bau busuk langsung menyeruak, mengantarkan warga pada penemuan yang tak mereka bayangkan. 5 anggota keluarga ditemukan dalam satu liang di belakang rumah. Polisi turun tangan, namun sayangnya mereka sempat terkecoh oleh siasat licik para pelaku. Polisi awalnya salah sasaran dengan membidik seseorang yang tidak tahu apa-apa. Sementara pelaku sebenarnya berhasil keluar, melarikan diri jauh dari Indramayu. Lantas bagaimana akhirnya pelaku ini bisa ditangkap? Dan apa yang membuat mereka tega melakukan hal keji ini pada satu keluarga sekaligus? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tragedi paling kelam yang terjadi di Indramayu. Bayangkan saja, satu keluarga lengkap berisi 5 orang ditemukan tak bernyawa dalam satu liang di halaman rumah mereka sendiri. Usut punya usut, aksi ini bermula dari persoalan sepele. Namun dari masalah kecil itu, lahirlah dendam yang kemudian berubah jadi insiden mengerikan. Lalu bagaimana fakta selengkapnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Awal tragedi ini terjadi pada 25 Agustus 2025 ketika seorang pria berinisial R datang merental mobil Avanza milik Budi Awaludin. Sebagai tanda jadi, R menyerahkan uang sebesar 750.000 yang kemudian digunakan oleh Budi untuk memberi sembako hingga habis tak tersisa. Beberapa hari kemudian, tepatnya 27 Agustus, R kembali hendak menggunakan mobil sewaan tersebut. Naas, mobil yang disiapkan Budi dalam kondisi mogok. R meminta uangnya kembali, tetapi Budi tidak sanggup menggantikannya. Pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil, ya, sewa mobil milik saudara BA ini, ya. Mobilnya berupa Avanza, ya. Kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000, ya. Kemudian pada tanggal 27, ya, 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok, ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai, ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu. Setelah transaksi, uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal. Di hari yang sama pada sore harinya, R menyuruh temannya, P, membeli cangkul sebagai persiapan. Ia bahkan menjanjikan imbalan 100 juta jika P bersedia membantunya mengeksekusi rencana keji itu. Pada tanggal 29 Agustus, tersangka ini mengajak P, ya, yang tadi kita perlihatkan, untuk melakukan pembunuhan berencana, ya, karena pada tanggal 27, ya, 28, 27 ini yang bersangkutan menyiapkan perlengkapannya, membeli pacul di pasar, ya. Kemudian memanggil saudara P, menyiapkan ada satu besi pipa yang sudah disiapkan, tapi yang bersangkutan ini setelah selesai melakukan aksinya, pipa ini dilempar ke Sungai Cimanuk dan saat ini belum bisa kita temukan, tetapi berdasarkan scientific investigation kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ini sebagai pelaku utama. Nah, kemudian untuk si P ini tertarik untuk membantu saudara R ini karena dijanjikan imbalan 100 juta. 1 juta setelah selesai melakukan aksinya. Tapi setelah kita tanya tadi di sini, sampai selesai melakukan aksinya, sampai lari kemana-mana,
sejauh ini juga 100 juta itu belum diterima oleh bersangkutan. Lalu pada 28 Agustus malam sekitar pukul 23.00 WIB, R dan P mendatangi kediaman Budi dengan berpura-pura mengajaknya berbisnis. Hingga lewat tengah malam, tepatnya pukul 01.00 WIB, 29 Agustus, R dan P melancarkan aksinya. Yang bersangkutan bersama R dengan P ini mendatangi rumah korban itu pada pukul 23. Bertemu dengan saudara BA, kemudian di situ yang bersangkutan sudah menyiapkan pipa besinya itu di tasnya. Kemudian di situ berbicara baik ya, dan membuat alibi ya. Si R ini membuat alibi agar BA ini melihat di sekitar rumahnya itu untuk mengajak bisnis BBM, ya, bisnis BBM. Nah, kemudian diajak keluar ya, rumah di situ sekitar pekarangannya. Nah, disitulah yang bersangkutan melakukan aksi yang pertama. Ya. Peran dari P ini itu menjaga antara kejadian yang di luar rumah itu dengan pintu tadi itu. Dia menjaga di situ. Setelah itu, R masuk ke dalam rumah. Satu persatu anggota keluarga menjadi korban. Ayah Budi yang bernama Sahroni berusia 78 tahun, istrinya Eis Juwitasari berusia 43 tahun, dan anaknya pertama, Budi, RK, yaitu berusia 7 tahun. Tangisan anak Budi yang masih berusia 8 bulan membuat P ikut terlibat. Anak malang itu akhirnya ikut menjadi korban dalam peristiwa ini. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya, termasuk dengan balita yang masih umur 7 bulan, 8 bulan. Untuk menutupi jejak, para pelaku membawa kelima korban ke halaman belakang, yang selanjutnya ditumpuk di dalam satu liang yang sama. Jadi untuk posisi jenazah yang ditemukan pada saat kita melakukan cek TKP, jadi jenazah itu berurutan dari yang paling atas sampai dengan paling bawah. Paling atas itu adalah saudara S, kemudian di bawahnya agak turun ke bawah itu ada saudara B, kemudian di paling bawahnya lagi itu ada saudara E, dan di samping-sampingnya itu ditemukan anak-anaknya, Ananda R dan Ananda B. Seperti itu, Mas. Jadi susunannya dari yang kecil dulu, yang bayi 8 bulan sama RK yang 7 tahun, itu paling bawah. Nah, kemudian baru yang dewasa. Yang terakhir berarti si B tadi ya, ya karena dari posisinya dari luar dia, ya di luar dari belakang rumah. Ya silakan. Kalau lubangnya itu sekitar 2 meter kali, mohon maaf, 1,5 kali 4 meteran, sekitar segitu. Lebarnya 4 meter. Siap. Panjangnya itu 1,5, lebarnya 4 meteran kemudian. Oh panjang. Kedalamannya? Kedalamannya sekitar 2 meter. Setelah peristiwa itu, R dan P berusaha menutupi jejak. Mereka memanfaatkan ponsel milik korban untuk berpura-pura sebagai Budi. Pada 31 Agustus 2025, R menghubungi mantan karyawan Budi bernama Evan melalui pesan singkat. Dalam percakapan itu, R menyamar sebagai Budi dan menawarkan mobil pick-up-nya. Dari situ, pelaku berhasil memperoleh transfer uang senilai 14 juta ke akun Dana milik Budi. Ketika di hotel ini, mereka bersiasat berdua itu menggunakan handphone dari si korban ya, itu untuk melakukan transaksi penjualan mobil Toyota Corolla ini ya. Kemudian yang dia hubungi itu saudara Evan ya. Evan ini handphone yang tertera di saudara Budi. Dia berpura-pura sebagai saudara Budi yang berniat untuk menjualkan mobil Toyota Corolla-nya ini ya. Nah, kemudian mobil pickup ya, Bang. Mobil pickupnya kemudian transaksi di situ disetujui, tentu saja dengan harga yang sangat miring karena dia tidak punya kepentingan untuk untung dan sebagainya, yang penting cepat terjual ya. Tetapi di siasat ini, di samping dia menjual kendaraan ini, juga dia punya siasat agar seakan-akan Evan ini akan dijadikan sebagai tersangka dia ya, karena dia sudah sadar bahwa
dengan ditemukannya korban ini sudah begitu viral di media sosial. Ya. Nah, kemudian setelah besoknya bersangkutan ini mendapatkan uang ya, kurang lebih transaksinya 14 juta ya, 4 juta sekian. Agar perhatian polisi dan publik tertuju pada Evan, pelaku memarkirkan mobil korban di dekat kediamannya Evan, serta membuat rekayasa percakapan pesan singkat antara Budi dan Evan. Setelah dia melakukan alibi tadi itu, dia memarkirkan mobil pick up truck ini di rumahnya Evan, ya, sehingga dia membuat alibi dan dia membuat chat kepada si Evan ini berisi bahwa kalau punya masalah jangan bawa saya, itu mobilnya saya kembalikan. Ya, jadi melempar masalah ini kepada si Evan ini. Ya. Pada 2 September, R dan P menggunakan jasa travel menuju Jakarta. Dari sana perjalanan mereka berlanjut ke Bogor, kemudian Semarang, hingga Kabupaten Demak. Setelah itu mereka sempat bergerak ke Surabaya, sebelum akhirnya kembali lagi ke Indramayu dan berencana menjadi ABK. Namun rencana itu gagal saat petugas berhasil meringkus keduanya pada 8 September 2025, sekitar pukul 02.30 dini hari. Untuk titik-titik pelarian, yang pertama mereka arah ke Jakarta, Bogor, Semarang, Surabaya, itu memang mereka berdua. Mereka berdua, kita dalami kenapa mereka melarikan diri. Saat itu belum ada keputusan mereka akan tinggal di mana. Karena mereka juga paham polisi di mana-mana sedang mencari mereka. Akhirnya setelah mereka pikir tidak dapat kembali menemukan tempat aman, mereka kembali ke Indramayu untuk bekerja sebagai ABK. ABK kapal ini sekali berlayar antara 6 sampai 8 bulan. Jadi mereka sudah memikirkan untuk besok harinya untuk berlayar. Namun sebelum mereka bekerja sebagai ABK, baru kita lakukan penangkapan. Jadi timingnya itu sangat bagus sekali ya. Golden timingnya sangat sedikit antara kembali ke Indramayu dengan naik kapal itu sedikit, dan itu dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang ada di Polres Indramayu. Ya. Setelah lebih dari sepekan berpindah-pindah kota, pelarian panjang itu pun berakhir. Saat diamankan, keduanya sempat melakukan perlawanan, sehingga polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan mereka. Fakta mengejutkan terungkap saat polisi mendalami latar belakang para pelaku. R ternyata bukan orang baru dalam dunia kriminal. Ia adalah seorang residivis. Kejahatan yang dilakukan oleh dua tersangka, saudara P dan saudara R, salah satu adalah mantan residivis, dulu pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dia udah ada pengalaman. Yang R itu yang pelaku utama, yang P-nya belum pernah karena baru diajak sekali saudara P itu. Jadi ini bisa diungkap rekan-rekan karena memang kerjasama antara kita membackup Polres yang baru kemarin juga mengungkap juga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh petugas anggota yang kedua kali. Yang ini adalah berawal dari laporan, langsung kita membackup Polres menurunkan Inafis gabungan dengan Polres. Hal ini perlu dilakukan karena dengan CSI ini, Crime Scientific Identification, kita menemukan 2 sidik jari yang kebetulan identiknya dengan saudara pelaku. Polisi menyebutkan bahwa motif pelaku melakukan aksi keji ini adalah karena dendam dan masalah ekonomi, sebab pelaku ingin mengambil harta milik korban. Jadi mens reanya si pelaku pertama adalah kalau dari berita acara pemeriksaan, dia karena meminjam gitu kan, sewa kendaraan tapi mogok gitu kan, yang bersangkutan minta dikembalikan, tapi ditagih ke korban, sudah dikembalikan
keperluan sembako dan lain-lainnya. Dari situlah timbul niat untuk perencanaan, makanya mengajak saudara P untuk melakukan pembunuhan. Dia menjanjikan saudara P 100 juta. Itu udah merseanya udah ini. Jadi motifnya adalah satu dendam, yang kedua adalah masalah ekonomi juga gitu kan. Karena pengen mengambil harta daripada korban. Kini kedua pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan atas tindakannya para pelaku terancam mendapat hukuman maksimal pidana mati seumur hidup atau penjara 20 tahun. Pasal yang dikenakan adalah pasal 340 Undang-Undang nomor 1 Undang-Undang KUHP ya, KUHP nomor 1 tahun KUHP aja, KUHP 340 ya, tentang peraturan hukum pidana ya, dan Jo pasal 76C, Jo pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 35 tentang perlindungan anak ya. Ini pasal 30 tentang pembunuhan berencana ya, pembunuhan berencana, dan ancaman hukumannya dari kedua pasal ini adalah dipidana dengan hukuman pidana mati ya, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kasus yang menimpa satu keluarga di Indramayu ini memberi kita semua pelajaran berharga. Persoalan kecil seperti uang 750.000 bisa diselesaikan dengan emosi justru bisa berubah menjadi malapetaka. Dendam dan amarah sesaat hanya meninggalkan penyesalan mendalam. Tragedi ini juga mengingatkan kita bahwa keserakahan dan keputusan keliru dapat menghancurkan masa depan banyak orang sekaligus. Pada akhirnya tidak ada masalah yang pantas ditukar dengan hilangnya nyawa dan hancurnya keluarga. Kasus ini bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi para kerabat, tetapi juga mengguncang hati masyarakat luas. Peristiwa ini juga membuka mata kita tentang betapa rapuhnya rasa kemanusiaan ketika hati dikuasai dendam dan keserakahan. Gimana menurut kamu? Bagaimana mungkin persoalan uang yang nilainya tidak seberapa bisa berakhir dengan hilangnya begitu banyak nyawa? Coba jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.